Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Fanani. Di lab kali ini yang berjudul Parse Different Data Type with Python. Di lab kali ini kita akan belajar untuk mengparsing data type menggunakan Python. Nah, parsing itu adalah menganalisis sebuah data atau sebuah pesan dan memecahnya menjadi bagian-bagian komponennya dan memahami tujuan setiap bagian dalam konteksnya. Nah, ketika pesan itu dikirim antar komputer, pesan tersebut dikirim sebagai aliran karakter, dan karakter-karakter ini itu pada dasarnya adalah sebuah string. Nah, pesan tersebut atau data itu perlu diparsing menjadi struktur data yang setara secara semantik, yang berisi tipe data yang bisa dikenali seperti integer, float, string maupun boolean. Nah, setelah diparsing, data tersebut dapat ditafsirkan dan digunakan oleh program. Dalam lab kali ini kita menggunakan Python untuk memparsing 3 format data, yaitu XML, JSON, dan YAML. Nah, langsung ke bagian 2. Yaitu parsing XML di Python. Nah, karena fleksibilitas yang dimiliki oleh XML, proses parsing XML itu bisa cukup sangat sulit karena semua data XML itu berupa teks per teks dan tidak selalu jelas bagaimana data tersebut dipetakan ke tipe dalam Python. Nah, selain itu tidak selalu jelas bagaimana nilai atribut XML harus direpresentasikan dalam data. Nah, ini ada tools yang dari Cisco ya, yang digunakan untuk memparse XML, yaitu yang CLI. Nah, ini merupakan sebuah contoh file XML. Lalu lanjut ke step 1, yaitu membuat script untuk parsing XML data. Oke, pertama yang kita butuhkan adalah mengimpor modul XML library dan regex. Lalu kita buka file XML dan kita cari root menggunakan metode di di Python bernama metode getRoot. Lalu ini adalah script untuk mencari tag-tag yang ada di file XML. Oke, langsung saja kita praktekkan. Pertama kita cari dulu file XML-nya di direktori ini. Direktori ini kita
masuk ke situ, labs devnet parsing. Oke. Ini my file.xml. Oke, kita langsung buka saja di sini. My file.xml. Nah, ini kurang lebih begini untuk file XML-nya. Setelah itu kita buka parse xml.py. Parse xml.py. Oke, bentar kita buka lewat VS Code. Oke. Lalu kita import. Kita import XML library-nya. Ini import XML dot elementary as. Oke. Elementary as oke. Lalu kita impor regex-nya. Import array. Oke, pertama kita buka dulu, kita baca dulu file XML-nya. XML parse. Kita panggil nama filenya my file.xml. Oke. Setelah itu kita cari itunya, rootnya dalam struktur file XML. Root sama get xml.get root. Oke, kita coba print ya. Oh, file not found. Elemen. Oke. Ini udah keluar ya rootnya. Ini adalah rootnya di sini. Nah, ini adalah root. Oke, kita hapus dulu di sini. Oke, setelah itu
Setelah itu kita mencari tag-tag yang ada di dalam file XML-nya. Kemudian kita cari nilai yang ada di dalamnya. Oke. Langsung saja kita praktekkan ns sama dengan array.match. Oke, kita cari patternnya. Edit config edit con.find. Find edit config edit config dot format ns, parameternya ns. Oke. Lalu default ini kan edit config. Oke. Default edit config find default operation. Kita mencari tag default operation. Default default operation sama dengan root.find. Oke, edit config. Oke. Edit config dot find dot find cari kita cari default operation dot format ns. Oke, selanjutnya kita cari tag test option. Kita desktop sama dengan default dot find test
operasi ya, tes operasi, tes option. Tes option ini dot format dokumennya ls. Oke, selesai. Lalu kita tinggal print value dari tag develop version dan test option. Kita langsung copy saja di sini. Oke, kita run. Oh iya, sorry. Oke ya. Dan 14 desktop text desktop test option. Print the test option contains Oke, sorry. Karena test option itu berada di bawahnya edit config. Nah, kan test option berada di bawahnya edit config dan sejajar dengan developer version, maka ini harusnya edit config. Nah, oke. Nah, merge dan set. Kita cek. Nah, merge dan set. Oke. Oke, sudah berhasil. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana kalau mau menampilkan value dari tag ini, tag config, lalu di bawahnya lagi ada tag int 8.1. Bagaimana cara menampilkan value yang ada di sini? Oke, pertama yaitu kita buat kode untuk mencari tag config-nya dulu. Oke, kita namai config, kita panggil ininya apa, rootnya config .find
lalu masukkan config di sini dot format ns. Oke, setelah itu, setelah kita mencari parent parent strukturnya dari int81, lalu kita buat kode untuk mencari si int-nya, tag int-nya ini int8.1. Kita namai dengan int ini aja, int double t. Lalu kita panggil ininya, kita panggil parentnya, yaitu si config ini. Lalu kita cari. Nah untuk format regexnya itu kurang lebih seperti ini. Kita cari elemen dari atas ke bawah itu dengan menggunakan ini. Lalu masukkan wildcardnya aja, lalu masukkan tag yang ingin kita cari, yaitu int8.1. Oke, setelah itu kita tinggal print untuk mencari value-nya. Kita copy saja dari sini. Kita ganti berarti int 8.1. Oke, kita run. Nah, muncul value-nya yaitu 9. Kenapa cuma 9? Karena emang itu value-nya. Jadi yang ada di sini ini merupakan sebuah namespace. Nah, ini merupakan sebuah namespace. Ini juga, dan ini. Nah, ini adalah sebuah namespace beserta propertinya. Jadi di XML itu selain ada tag, ada juga yang namanya namespace dan property. Jadi namespace itu adalah penanda untuk menghindari sebuah konflik nama tag dalam XML. Nah, atribut itu properti tambahan pada tag. Seperti ini. Ini merupakan atribut. Lalu kalau kita mau menampilkan atributnya, kita tinggal menggunakan ini, teksnya ini kita ganti dengan atribut Nah, ini untuk menampilkan atribut dari tag int8.1. Nah, akan muncul. Nah, ini atributnya. Jadi operation di sini itu merupakan atribut. Ini merupakan namespace dengan prefix xmlns. Ini sebuah namespace, lalu nc-nya ini adalah sebuah nc-nya ini adalah sebuah prefix. Dan ini adalah sebuah atribut. Oke, kurang lebih begitu untuk part kedua. Selanjutnya adalah untuk part ketiga, itu menggunakan parsing JSON di Python. Nah, JSON ini itu sering kita temui ketika kita berinteraksi dengan sebuah API, terutama untuk REST API. Jadi langkah-langkahnya itu
sebagai berikut ini. Pertama yaitu melakukan autentikasi menggunakan kombinasi username dan password untuk mendapatkan token yang kadaluarsa setelah jangka waktu tertentu. Terus kedua itu menjalankan permintaan GET ke REST API untuk mengambil suatu resource dengan meminta format output JSON. Lalu langkah ketiga yaitu memodifikasi JSON yang diterima jika diperlukan ya. Terus keempat itu menjalankan permintaan POST atau PUT ke REST API yang sama dengan autentikasi yang diperlukan untuk mengubah status resource tersebut. Nah, ini merupakan contoh JSON untuk ya, ini merupakan respon untuk permintaan token, request token. Langsung saja untuk step ke 1. Sini kita akan membuat script untuk parsing data JSON. Oke, pertama kita buka file parse.json.py di directory ini. Lalu kita import JSON dan YAML library. Terus kita menggunakan Python dengan statement untuk membuka file myfile.json, dan kita set nama variabelnya JSON file. Nah, ini. Terus kita tinggal print statementnya menggunakan dengan memanggil our JSON. Oke, kita langsung saja mempraktekkan. Oke, pertama kita buka dulu parse JSON. Lalu kita import JSON. Ini implementasinya harusnya lebih mudah daripada XML tadi, karena di Python ini udah tersedia banyak sekali metode untuk parsing JSON. Lalu kita import YAML. Oke. Terus kita buka filenya with open. Nama filenya, sebentar, nama filenya tadi apa? myfile.json. Kita buka dulu myfile.json. Nah, ini. Oke, myfile.json. Lalu kita tambahkan modenya yaitu R. Lalu ini JSON file, kita namai dengan JSON file, aliasnya JSON file. Kita load JSON.load JSON file.
parameternya, argumennya JSON file. Oke, tinggal kita print untuk menampilkan. Oke, coba kita jalankan. Nah, kurang lebih begini sudah muncul. Lalu untuk step kedua, run the script. Oke, udah. Oke, langsung ke poin B. Kita menambahkan print statement, display the token value and how many second until the token expire. Oke, kita menambahkan print statement untuk menampilkan token value dan berapa lama token itu daluarsa atau expired. Oke, di sini sudah ada print the access token is. Print the access token is that format or JSON. Oke, kurung kotak. Lalu mana yang kita tampilkan? Kita tinggal panggil key-nya saja. Ini akses token. Nah, ini yang akan kita tampilkan. Oke, itu salah. Oke. Lalu setelah akses token, kita tampilkan expired. Kita tampilkan expirednya. Oke, kita tinggal copy saja key-nya. The token expires in second. Oke, langsung kita run. Oke, salah. Kita tambahkan itu our JSON. Nah, oke. Ini itu untuk mengakses beberapa untuk menampilkan value dari key tertentu. Kita juga bisa menampilkan ini reverse tokennya, lalu ini reverse token expires in. Kita tinggal panggil key-nya saja untuk menampilkan value-nya.
Oke, sudah. Oke, selanjutnya untuk step ketiga yaitu menampilkan data JSON yang telah diparse dalam format YAML. Oke, untuk langkah pertama kita buat step space kosong dulu, dua space kosong di sini, lalu tinggal kita print untuk menampilkan data JSON ke dalam format YAML. Di sini menggunakan metode dump dari YAML library. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita masukkan di sini print untuk membuat space baru, space kosong 2 kali baru. Tambahkan strip 2 kali, lalu kita tinggal print saja. Lalu masukkan file JSON-nya, our JSON. Kita tinggal enter, tinggal kita run. Oke, begini. Oke, ini ada yang salah. Nah, ini kalau kita ubah dari JSON ke dalam YAML, lebih begini. Jadi lebih sederhana daripada JSON. Oke, lanjut ke part 4 yaitu parse YAML di Python. Oke, kita akan menggunakan PyYAML untuk mengurai file YAML dan mengekstrak serta menampilkan value dari datanya. Terus dan menghasilkan versi JSON dari file tersebut. Nah, kita menggunakan metode saveload dari library YAML untuk mengurai file YAML ya, dan menggunakan reference data Python biasa untuk mengambil nilai dan struktur data Python yang dihasilkan. Kemudian program menggunakan fungsi dumps dari library JSON untuk mengubah kembali data Python menjadi format JSON. Jadi kita mengembalikan file YAML yang awalnya dari JSON, kita kembalikan lagi ke JSON. Nah, ini merupakan contoh file YAML, kurang lebih begini, kurang lebih sama kayak tadi. Dan kita lanjut ke step pertama. Oke, kita membuat script untuk parse data YAML. Kita buka file parse YAML.py, berada di direktori ini, dan kita impor JSON dan YAML libraries. Lalu kita gunakan with statement untuk membuka file myfile.yaml. Lalu kita set variabelnya dengan nama YAML file dan menggunakan metode ini YAML.saveload untuk ngeload YAML file ke dalam sebuah string, dan kita set variabelnya dengan nama our YAML. Lalu kita tinggal print untuk menampilkan isi data dari file YAML. Oke, langsung saja kita buka dulu filenya
parse YAML. Parse.yaml. Sorry. Oh. Bentar, salah. Parse YAML.py. Kita buka dulu. myfile.yaml. Kita buka file YAML-nya. Ini kita close. Oke, pertama kita impor dulu YAML-nya, lalu kita impor JSON-nya juga. Oke, lalu kita buka filenya. With open, terus nama filenya adalah myfile.yaml. Lalu kita masukkan modenya yaitu R kalau nggak salah tadi. Lalu kita aliaskan sebagai paradi YAML file. Oke, kita tinggal load untuk nama our YAML sama dengan YAML save load. Save load. Oke, kita masukkan filenya YAML file. Oke, kita tinggal print untuk menampilkan isinya. Print our YAML. Kita coba jalankan. Nah, oke. Oke, sudah. Oke, untuk step kedua yaitu pertama kita save and run your script. Oke, sudah. Langsung ke step B adalah menambahkan sebuah print statement untuk menampilkan token value dan berapa detik sampai token itu expired. Oke, ini kurang lebih sama kayak di JSON tadi. Oke, print format. Kita mau menampilkan apa ini? Access token or YAML. Lalu kita tampilkan akses tokennya. Coba kita run. Oke. Kurang S. Nah, kita
Terus kita mau menampilkan expirednya. Kita mau menampilkan ini expired in. Copy dulu. Print. Oke. Second. Dot format. YAML. Lu masukkan expired in. Kita tambahkan ininya dulu, ada akses token. Oke, ini udah inputnya begini dan berhasil. Oke, kita coba rapikan sini ya, print. Kita lihat coba. Nah, ini kurang lebih begini. Kita juga bisa mengambil value dari reference token ini. Kita mau coba, kita ambil saja. Kita cukup ganti, kita cukup ganti key-nya. Key yang mau kita ambil adalah value yang mau kita ambil adalah key dari reference token ini. Kita copy reference token. Kita copy di sini. The reference token is, nah, lebih begini. Ini kita hapus. Nah, cukup mudah. Lanjut untuk step ketiga. Sama seperti yang tadi di JSON, kita mau menampilkan file YAML ini ke dalam bentuk JSON. Nah, kita menggunakan dumps method dari JSON library. Bedanya yang tadi yang dumps metode dari YAML yaitu tidak menggunakan S ya. Kalau di JSON itu menggunakan S dumps, kalau di YAML itu menggunakan dump tanpa S. Nah, ini juga kita menambahkan indent parameter untuk prettify the JSON data. Ini. Lalu kita jalankan. Oke, kita coba. Ya, print. Kita buat space kosong dulu 2 kali, lalu tes. Oke, lalu print. Itu menggunakan dump ya. JSON, metode dari JSON dumps.
method dari JSON. Oke, kita masukkan variabel untuk menampung filenya YAML, lalu kita tambahkan indennya. Inden sama dengan 4. Oke, kita tinggal jalankan. Oke, kurang. Nah, kurang lebih begini. Kita coba kalau tanpa inden apa jadinya. Nah, kejadiannya kurang rapi. Jadi inden itu untuk memberi spasi dari value yang dikeluarkan. Dan sama dengan kita kasih 6 coba. Nah, ini untuk menampilkan atau parsing dari file YAML dan ditampilkan menjadi JSON file. Oke, kurang lebih begitu untuk lab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.